Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa melanjutkan ngaji kita di bulan Ramadan ini yang mudah-mudahan menjadi salah satu amal saleh bagi kita di hadapan Allah dan di hadapan makhluk Allah semuanya, yang amal soleh ini diterima dan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya, terutama para sahabat dan seluruh umatnya yang selalu turut serta taat pada ajarannya sampai yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ngaji kitab Masail Abi Lais atau yang kita kenal dengan kitab Qatrul Ghaith. Yang sebelum kita memulai atau melanjutkan ngaji kitab, kita seperti biasa membaca dulu surat Al-Fatihah, terutama untuk pengarang dan para guru-guru semuanya, guru-guru kita semua, orang tua kita, saudara-saudara kita, semua orang yang sayang dan baik kepada kita, semua orang yang kita sayangi, dan juga mohon doanya untuk Miftahul Falah, pendirinya, keluarga besarnya, semua orang yang berbuat baik ke Miftahul Falah, semua orang yang pernah berbuat baik di Miftahul Falah, yang punya hubungan baik dengan Miftahul Falah, dan juga terutama kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil malaikati fal jawabu annal malaikata asnafun faminhum hamalatul arsy wa minhum hafuna wa minhum ruhaniyuna wa minhum karubiyuna wa minhum safaratun ay Jibrilu wa Mikailu wa Israfilu wa Izrailu wa minhum hafazatun wa minhum katabatun wa kulluhum makhluquna abidullahi la yusafuna bidzukuratin wala biunusatin wa laysa lahum syahwatun wala nafsun wala abun wala ummun wala yashrabuna wala yakuluna wala ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna wa mahabbatuhum syartul imani wa bughduhum kufrun. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun ari eta hiji pertanyaan. Iza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun wa kaifa sareng eta kumaha tu'minu iman anjeun bil malaikati ka malaikat. Pertanyaannya di sini, bagaimana caranya kita mengimani malaikat? Atau bagaimana caranya kita iman ke malaikat? Fal jawabu maka ari jawabanana annal malaikata sanya-nyana malaikat asnafun eta pirang-pirang golongan. Faminhum maka eta ti sapalihna malaikat atau sapalihna asnaf. Faminhum maka eta ti sapalihna malaikat hamalatul arsy ari malaikat hamalatul arsy. Jadi caranya kita mengimani malaikat itu, pertama bahwa malaikat itu macam-macam. Macam-macam tugasnya, macam-macam bentuknya atau
Ya bentuknya macam-macam. Pertama ada yang disebut dengan malaikat hamalatul arsy. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah yang dikatakan hamalatul arsy itu apa? Yang menyokong arsy-nya Allah Ta'ala. Itu disebut hamalatul arsy. Wa minhum sareng eta tina sapalihna malaikat hafuna. Ari malaikat hafun. Hafun itu yang mengelilingi. Mengelilingi apa? Yang mengelilingi arsy-nya Allah Ta'ala. Dikelilingi. Jadi arsy Allah itu dikelilingi oleh para malaikat yang menjaga arsy. Wa minhum sarang eta tina sapalihna malaikat rauhaniyuna ari malaikat rauhaniyun. Siapa mereka? Mereka ini adalah malaikat yang ada di tinggal atau Allah tempatkan di Ardul Bayda. Jadi ada satu dataran yang putih, terang. Jadi saking putihnya jadi terang. Nah, malaikat yang ada di situ itu disebut dengan malaikat rauhaniyun. Wa minhum sarang etati sapalihna malaikat karubiyuna ari malaikat karubiyun. Siapa mereka ini? Mereka itu adalah sadatul malaika, para pemimpin-pemimpin atau para pembesar malaikat. Jadi Allah pun menciptakannya malaikat nggak semuanya sama, tapi berbeda-beda. Beda tugas, beda bentuk, beda posisi juga. Ada malaikat yang menjadi pemimpin. Kalau ada pemimpin berarti ada yang dipimpin. Ada instruksi ya, semuanya sesuai instruksi atau sesuai dari pemimpinnya, dan pemimpinnya itu sesuai dengan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minhum sarang etati sapalihna malaikat safaratun ari malaikat safaroh. Ayat tegesna Jibrilu hiji malaikat Jibril, wa Mikailu dua malaikat Mikail, wa Israfilu sareng katilu malaikat Israfil, wa Izrailu sareng kaopat malaikat Izrail. Malaikat yang empat ini, kata Imam Abu Laits, disebut dengan, atau mereka lah yang disebut dengan malaikat safaroh. Malaikat safaroh ini siapa? Mereka itu yang berkeliling, yang muter, yang suka menghampiri hamba-hamba Allah, dan jelas itu pun sesuai dari nanti dikat pas bersihin ini ya. Era. Kata Imam Abu Laits, ada malaikat safaroh. Malaikat safaroh ini siapa? Yaitu yang empat ini. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Safaroh itu apa? Yaitu malaikat yang suka berkeliling. Berkeliling apa? Menghampiri makhluk-makhluk Allah. Karena pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya apa? Untuk menyampaikan wahyu. Wahyu dari siapa? Dari Allah. Disampaikan kepada siapa? Kepada Nabi dan Rasul. Nah, sekarang sudah tidak ada Nabi dan Rasul. Satu kaul itu menjelaskan ya, itu kayak memberikan ilham, petunjuk, ilmu kepada seluruh manusia. Itu juga tugasnya malaikat Jibril. Terus malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini tugasnya apa? Yang memberikan atau yang membagikan apa? Rizki. Iya. Yang memberikan rizki. Nah, rizkinya dari siapa? Dari Allah. Untuk siapa? Untuk makhluk Allah. Itu yang membagi-bagi, itu malaikat Mikail. Keliling. Terus malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu yang meniup sangkala. Nanti pas terjadinya kiamat itu, semua alam semesta ini dihancurkan, diratakan oleh Allah. Itu dengan tiupannya malaikat Israfil meniup sangkala. Nah, sekarang berarti belum ditiup. Nah, ada yang berpendapat angin yang sepoi-sepoi yang ada di sekitar kita di alam di bumi ini itu juga merupakan tiupan dari malaikat Israfil. Cuman ya tidak ditiup sekencang-kencangnya seperti di saat ditiupnya nanti pas terjadinya hari kiamat.
Terus malaikat Israil yang keempat. Safaro itu Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Malaikat Israil ini apa? Siapa? Apa tugasnya? Yaitu mencabut nyawa semua makhluk. Makhluk Allah yang Allah ciptakan dan Allah kasih nyawa, kasih kehidupan, itu di saat mau mati yang nyabut nyawanya adalah malaikat Israil. Wa minhum sareng eta tisapalihna malaikat hafadzatun ari aya malaikat hafadzah. Siapa malaikat hafadzah itu? Malaikat hafadzah ini adalah malaikat yang menjaga dan mendampingi manusia, termasuk raqib dan atid. Nah, makanya ada salah satu sahabat yang pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi SAW, "Ya Rasul, setiap manusia itu didampingi oleh berapa malaikat?" Jawaban Kanjeng Rasul ketika itu, satu orang itu ternyata, ada satu riwayat mengatakan, didampingi oleh 20 malaikat. Ada yang sebelah kanan, sebelah kiri, selalu mendampingi, ada di kanan dan kiri. Yang di kanan mencatat amal baik, amal soleh, yang di kiri mencatat amal buruk. Ada yang memperhatikan lisannya manusia itu, ada yang memperhatikan mencatat semua ucapan yang keluar dari lisan. Juga ada malaikat yang menjaga keamanan tubuh kita, sehingga di saat kita tidur nggak ada serangga yang masuk, di saat kita tidur nggak ada ular yang masuk. Nah, semua itu kata Nabi SAW itu dijaga oleh para malaikat. Di sini kita melihat, betapa sayangnya Allah kepada makhluknya, betapa sayangnya Allah kepada manusia, terutama sampai sekarang ini kita wajib bersyukur. Selain dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa hidup di dunia ini, kita juga dikasih kesempatan menjadi hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhum sarang eta tina sapalihna malaikat katabatun ari aya malaikat katabah. Siapa malaikat katabah ini? Malaikat katabah itu adalah tukang mencatat atau tukang nulis. Ini yang nulis mana? Yang nulis di Lauhul Mahfuz. Malaikat katabah ini adalah malaikat yang menulis di Lauhul Mahfuz. Wahumul malaikatul kiram al-katibun. Dan malaikat yang di Lauhul Mahfuz ini, malaikat katabah ini adalah malaikat-malaikat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kulluhum sareng ari sadayana malaikat. Wa kulluhum sareng ari sadayana malaikat makhluquna eta pirang-pirang makhluk. Abidullahi eta pirang-pirang hambana Allah. Abidullahi eta pirang-pirang hambana Allah. La yusafuna henteu disifatan saha malaikat, tidak bersifat bizukuratin kalawan lalaki, kalawan sifat lalaki. Wala biunusatin sareng henteu disifatan kalawan sifat awewe, juga tidak bersifat perempuan. Walaisa sareng henteu aya eta lahum pikeun malaikat naon syahwatun syahwat, wala nafsun sareng henteu aya hawa nafsu. Malaikat itu ya. Wala abun sareng henteu aya bapak, enggak punya bapak. Wala ummun sareng henteu aya indung. Wala yashrabuna sareng henteu eueut saha malaikat, tidak minum. Wala yakuluna sareng henteu tuang saha malaikat. Dan yang lebih utama, wala yangsuna sareng henteu maksiat saha malaikat. Wala yangsuna sareng henteu maksiat saha malaikat Allah ka Gusti Allah makana perkara amara anu tos marentah saha Allahum ka malaikat. Wa yaf'aluna sareng midamel saha malaikat makana perkara yu'maruna anu diparentah saha malaikat. Wa mahabbatuhum sareng ari cinta ka malaikat syaratul imani eta syarat sahna iman.
wa bughdhuhum sareng ari ngewa ka malaikat kufrun eta hiji kakufuran. Semua malaikat yang Allah ciptakan itu yang kita wajib mengetahui namanya hanya 10. Tadi juga disebutkan mulai dari malaikat hamalatul arsh, hafun, ruhaniyun, karubiyun, safaroh, katabah. Semua malaikat ini, mereka semua adalah makhlukun abidullah. Semua diciptakan oleh Allah dan semua malaikat adalah hamba Allah. Kalau hamba, berarti menghamba. Tugas utama hamba itu ya menghamba, mengabdi. Nah, semua malaikat itu dengan segala kelebihannya, dengan segala kesaktian yang Allah berikan kepada malaikat, tapi semua malaikat itu mempunyai tugas yang harus dilakukan oleh malaikat, yang mana tugas itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bedanya malaikat dengan kita, bedanya malaikat dengan makhluk yang lain. Malaikat itu tidak bersifat laki-laki, juga tidak bersifat perempuan. Atumun kitu mamerenan punten. Bencong, bukan bencong, tapi memang tidak berjenis kelamin. Kalau bencong itu kan berjenis kelamin. Ada laki-laki, udah jelas laki-laki, ya. Niru-niru perempuan. Ada perempuan, udah jelas ditakdirkan oleh Allah menjadi perempuan. Ayo, malah niru-niru laki-laki, tomboy, rambutnya pendek, pakai pakaian laki, segala macam. Nah, kalau malaikat itu begitu. Enggak begitu malaikat. Memang malaikat itu tidak berjenis kelamin. Malaikat itu tidak bersyahwat. Kalau malaikat bersyahwat itu bahaya, nak. Kalau malaikat itu bersyahwat, bahaya. Nanti gimana pas malaikat masuk ke kobong putra, terus ngelihat ada Fajar lagi tidur di situ, terus terbuka sedikit bajunya, nanti malaikat nyahwat, kan bahaya. Nah, itu kemuliaan Allah, kehebatan Allah. Allah menciptakan malaikat, makhluk Allah yang banyak dikasih keutamaan oleh Allah, tapi malaikat tidak dikasih syahwat. Malaikat juga wala abun wala ummun, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Maksudnya malaikat itu tidak dilahirkan. Tidak seperti makhluk yang lain, tidak seperti manusia. Kita ini bisa ada di dunia wasilahnya karena kita mempunyai bapak dan ibu. Kalau malaikat tidak. Nanti kalau malaikat punya bapak dan ibu, pasti malaikat nanti akan beranak atuh. Kalau malaikat beranak, giliran dikasih tugas mencabut nyawa, nyabut nyawa orang tuanya nggak bakalan berani. Ya, nanti malaikat tugasnya membagi rizki, begitu ada anaknya pengen minta jajannya rezeki orang lain, jadi kan repot. Nah, di sini juga kelihatan bahwa hebatnya Allah, keutamaannya Allah. Allah menciptakan malaikat, satu makhluk Allah yang begitu banyak keutamaan dari Allah, tapi malaikat itu tidak terlahir dari seorang ibu, bukan hasil hubungan antara seorang ibu dengan bapak. Malaikat tidak punya ibu, tidak punya bapak. Gitu ya. Wala yashrabuna wala yakulun. Tidak perlu makan, tidak butuh makan, juga tidak butuh minum. Nggak pernah makan dan nggak pernah minum. Berarti malaikat itu nggak pernah lapar. Nggak bakal malaikat. Terus yang lebih utama, sifat malaikat dibanding dengan makhluk yang lain, wala ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah, dan malaikat itu selalu melaksanakan perintah dan selalu melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat tidak dikasih syahwat dan tidak dikasih hawa nafsu. Sekali diperintah oleh Allah, perintah dari Allah misalnya, kamu malaikat yang ini tugasnya sujud sampai yaumil qiyamah, ya selamanya akan sujud. Kamu malaikat yang ini tugasnya kamu membaca tasbih, mengagungkanku, mensucikanku, ya selamanya. Kalau belum diperintah lagi sama Allah, kalau belum diperintah untuk berhenti sama Allah, tidak akan berhenti. Terus akan bertasbih, terus akan memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah malaikat. Nah, di sini kita sebagai orang yang beriman, wa mahabbatuhum syartul iman wa bughdhuhum kufrun. Kita cinta kepada malaikat, kita percaya terhadap malaikat,
kita tahu bahwa malaikat itu di sini walaupun sepintas menjelaskan bahwa malaikat itu sifat-sifat intinya seperti itu. Nah, itu para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya dan cinta kepada malaikat itu merupakan bukti bahwa kita iman kepada Allah. Itu merupakan syarat sempurnanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ke dalam rangkaian iman kepada Allah. Dan orang yang wabughdhuhum kufrun, orang yang tidak suka atau bahkan benci kepada malaikat, ya berarti itu orang yang kafir. Nah, sekarang urusannya apa kita? Kita sebagai manusia, kita juga diciptakan oleh Allah, kita juga hamba Allah, tugas kita hanya menghamba kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita pakai harus ada benci atau tidak suka kepada malaikat? Sama-sama makhluk Allah, yang berbeda hanya tugasnya. Tugasnya malaikat itu tertentu, tugas manusia juga berbeda. Namun keduanya atau dilihat dari keduanya antara malaikat dengan manusia ini, sama-sama makhluk Allah, sama-sama hamba Allah, sama-sama diperintah untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berbagai macam caranya, dengan berbagai macam kondisi dan keadaan, sehingga kita pun orang yang beriman tetap selama kita hidup, kita diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku pun mengingatkan kembali, walaupun kita sekarang dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, kita hidup ini banyak dibatasi. Sekolah jarak jauh, orang yang kerja di kantoran kerjanya di rumah, yang jualan sehingga jadi sepi, usaha-usaha pada berhenti. Namun kalau kita melihat kepada tugas kita sebagai manusia, diciptakan dan diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hidup di dunia, kita juga ditakdirkan menjadi orang yang beriman. Tugas utama kita adalah beribadah kepada Allah. Beribadah dengan ibadah mahdoh yang langsung hubungannya antara kita dengan Allah, atau ibadah ghairu mahdoh yang kita lakukan ikhlas karena Allah melewati perantara sesama kita, atau yang kita sebut juga dengan bahasa lainnya itu amal soleh. Bagi orang yang beriman kepada Allah dalam keadaan seperti apapun, insya Allah tidak akan pernah tertutup pintu dan cara untuk ibadah, tidak akan pernah tertutup, tidak akan pernah habis pintu dan cara untuk beramal soleh. Dimanapun kita berada, keadaannya kayak apapun, insya Allah, Allah pasti akan ada jalan buat kita sebagai orang yang beriman untuk tetap beribadah dan untuk tetap beramal soleh. Masih ada berapa menit lagi? 7. Nah, satu lagi. Lanjut nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun. Idza qila laka wa kaifa tu'minu bil kutubi? Fal jawabu innallaha anzalal kutuba ala anbiya'ihi wa hiya manzilatun ghairu makhluqatin qadimatun bighairi tanaqudin wa man syakka fiha min ayatin aw kalimatin faqad kafara. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun ari eta hiji pertanyaan. Idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun wa kaifa sareng eta kumaha tu'minu iman anjeun bil kutubi kalawan pirang-pirang kitab. Pertanyaannya di sini, bagaimana caranya kita iman kepada kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul? Bagaimana caranya kita mengimani kitab-kitab Allah yang Allah wahyukan kepada para nabi dan rasul? Fa jawabu maka ari jawabanana annallaha sa'nya Gusti Allah anzala eta tos nurunkeun saha Allah al-kutuba kana pirang-pirang kitab, diturunkeun ka saha ala anbiya'ihi ka pirang-pirang nabina Allah. Wahia sareng ari ieu pirang-pirang kitab atau al-kutub, wahia sareng ari ieu al-kutub manzilatun eta hiji kedudukan, eta hiji tempat ghairu makhluqatin anu sanes diciptakeun, sanes makhluk, qadimatun anu heubeul bi ghairi tanaqudin
tanpa ayana pertentangan. Waman sareng sing saha jalma syakka anu mangmang saha eman, ragu saha eman, fiha dina kutub, dina pirang-pirang kitab, raguna dina naon, min ayatin tina saayat, au kalimatin atawa sakalimat, satu kata, satu ayat atau satu kata, faqad kafaro, maka nyata-nyata tos kufur, tos kafir saha eman. Caranya kita mengimani kepada kitab-kitab Allah, ini merupakan kalau di dalam rukun iman, iman yang keberapa? Ketiga. Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat. Tiga, iman kepada kitab. Bagaimana kita iman kepada kitab? Satu, bahwa Allah lah yang menurunkan kitab itu, Allah lah yang memberikan wahyu itu kepada siapa? Kepada para nabi dan rasulnya Allah. Kitab dan wahyu yang Allah berikan, Allah turunkan kepada para nabi dan rasul ini manzilatun ghairu makhluqatin. Satu kedudukan yang itu bukan makhluk. Qadimatun, sama seperti sifatnya Allah. Allah qadim, kutub pun qadim. Karena apa? Karena kitab-kitab yang Allah wahyukan ini bukan makhluk Allah, tapi ini adalah kalamullah. Ini adalah kalamullah, firmannya Allah. Terus, kitab yang Allah turunkan ini sebetulnya bila tanaqudin. Kalau kita pelajari, tidak ada pertentangan, tidak ada hal-hal yang bertolak belakang. Semuanya akan sejajar. Semua kitab yang Allah turunkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kitab terakhir yang paling mulia itu kitab Al-Quran, garis besarnya atau benang merahnya yang bisa dibawa yang sama adalah semua kitab dan ajaran ini memerintahkan supaya semua manusia beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kitab ini adalah wahyu Allah, kitab ini tidak ada perdebatan, tidak ada pertentangan, tidak ada yang bertolak belakang, maka barang siapa waman syakka fiha min ayatin au kalimatin faqad kafara. Barang siapa yang ragu tentang isi kitab itu, ragunya baik itu satu ayat atau bahkan hanya satu kata yang diragukan. Iya itu benar, ini benar nggak sih wahyu Allah? Ini benar kalamullah atau bukan? Ini firman Allah. Orang yang ragu seperti itu atau enggak lah kayaknya Al-Qur'an itu bukan wahyu Allah. Al-Qur'an itu hanya bikinan para orang-orang yang pintar aja yang memodal. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang kafir tidak percaya terhadap satu ayat Al-Quran atau bahkan cuma satu kata di dalam Al-Quran, maka orang itu tidak dikatakan orang iman, orang itu dikatakan orang yang kafir. Jadi mengimani kitab itu ya mengimani seluruh apa yang ada di dalam isi kitab. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, gimana dengan iman dengan kitab-kitab yang sebelumnya? Untungnya, makanya kitab yang Allah turunkan sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, itu tidak ada yang menjamin tentang keotentikan dan keaslian kitab-kitab yang lain selain Al-Quran. Yang dijamin keaslian dan keotentikan Al-Quran, yang dijamin kitab yang dijamin keotentikan dan keaslian hanya ada Al-Quran. Sebagaimana firman Allah di dalam salah satu ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami sendiri kata Allah, sungguh kami sendiri yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang akan menjaga Al-Quran, menjaga keotentikannya, menjaga keaslian Al-Quran. Al-Quran dari dulu sampai sekarang sampai nanti akhir zaman, Al-Quran akan tetap seperti itu dan tidak akan ada yang berubah. Sedikit aja ada makhluk, ada manusia yang berusaha untuk menyelewengkan Al-Quran, berusaha untuk memasukkan Al-Quran, berusaha untuk mengganti kata-kata, pasti itu akan ketahuan. Itu adalah salah satu bukti bahwa Allah menjaga Al-Quran. Sedangkan kitab-kitab yang lain yang sebelumnya tidak ada yang dijamin keaslian seperti itu. Adapun kitab-kitab yang sebelumnya Al-Quran, kalaupun kitab-kitab yang sebelumnya sampai sekarang ada yang masih asli isinya, semua syariat, semua ajaran, semua isi kitab yang Allah wahyukan sebelum Al-Quran, itu semuanya dimansuh, tidak diberlakukan,
yang diberlakukan sekarang sejak turunnya Al-Quran sampai sekarang dan bahkan sampai nanti akhir zaman, hanya satu kitab yang paling mulia, yang paling agung, yaitu kitab Al-Quran. Makanya satu keuntungan Al-Quran yang dijaga oleh Allah, dan kitab-kitab yang lain tidak dijamin oleh Allah akan keaslian dan keotentikannya. Untungnya apa bagi kita? Ya udah, nggak apa-apa yang lain seperti itu, karena yang kalaupun ada, yang tetap diberlakukan hanya satu, yaitu kitab Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.